Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Zaki Erlangga dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Di sini saya akan meringkas atau merangkum dari mata kuliah Ilmu Lugha Nafsi atau Psikolinguistik dari makalah 1 sampai makalah 4. Langsung saja pada intinya yang pertama, yaitu konsep dan tujuan Ilmu Lugha Nafsi atau Psikolinguistik. Ilmu Lugha Nafsi atau psikolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses kejiwaan manusia. Ilmu ini membahas bagaimana manusia memperoleh, memahami, dan menghasilkan bahasa dalam komunikasi manusia dalam sehari-hari. Menurut para ahli, psikolinguistik berfungsi pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami bahasa. Dengan demikian, bahasa tidak hanya dilihat sebagai sistem, tetapi juga sebagai aktivitas yang berkaitan dengan otak dan pikiran manusia. Lalu, adapun ruang lingkup psikolinguistik meliputi beberapa hal utama, yaitu pemerolehan bahasa, khususnya terhadap anak-anak. Yang kedua, pemahaman bahasa. Yang ketiga, produksi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara bahasa dan pikiran. Selain itu, ilmu ini juga mengkaji gangguan bahasa yang disebabkan oleh faktor psikologis atau neurologis. Kedudukan psikolinguistik sangat penting karena menjadi penghubung antara ilmu bahasa dan psikologi. Ilmu ini membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan secara nyata dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua, ada hakikat dan karakteristik perilaku bahasa manusia. Perilaku linguistik adalah seluruh aktivitas berbahasa manusia, baik tampak seperti berbicara dan menulis, ataupun yang tidak tampak seperti memahami dan memproses bahasa dalam pikiran. Lalu bahasa merupakan sistem bunyi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud tertentu dalam kehidupan sosial. Adapun bahasa memiliki beberapa karakteristik utama, seperti yang pertama, bahasa adalah sistem yang terstruktur, meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kedua, bahasa bersifat produktif dan kreatif. Artinya, manusia dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas. Yang ketiga, bahasa diperoleh melalui proses belajar dan interaksi sosial. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu bahasa bersifat arbitrary atau berdasarkan kesepakatan. Bahasa hanya dimiliki manusia, bersifat dinamis dan memiliki dua sisi, yaitu kompetensi atau pengetahuan bahasa dan performansi atau penggunaan nyata. Dalam menjelaskan perilaku bahasa, terdapat 4 teori utama, yaitu behaviorisme, nativisme, kognitif, dan interaksionisme. Apa aja sih itu? Yang pertama, behaviorisme adalah bahasa dipelajari melalui kebiasaan dan latihan. Yang kedua, nativisme adalah bahasa merupakan kemampuan bawaan manusia itu sendiri. Yang ketiga, kognitif, yaitu bahasa berkembang seiring perkembangan berpikir. Yang terakhir, yaitu bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Bahasa juga memiliki fungsi penting seperti alat komunikasi, ekspresi diri, pengatur sosial, dan sarana transmisi budaya. Lalu yang ketiga, ada dasar-dasar fisik, sensorik, fisiologis, dan neurologis bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia yang tidak hanya berupa sistem simbol, tetapi juga melibatkan proses mental dan biologis. Dalam psikolinguistik, bahasa dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aspek, yaitu fisik, sensorik, fisiologis, dan neurologis. Pertama, dasar fisik. Dasar fisik bahasa berkaitan dengan bunyi sebagai gelombang suara. Bunyi ini memiliki sifat frekuensi, amplitudo, dan durasi, sehingga dapat didengar dan dipahami oleh manusia. Yang kedua, dasar sensorik bahasa berhubungan dengan bagaimana manusia menerima bahasa melalui indera, terutama pendengaran dan penglihatan. Misalnya, percakapan dipahami melalui telinga dan ditulis melalui
mata. Yang ketiga, yaitu dasar fisiologis bahasa yang berkaitan dengan organ tubuh yang menghasilkan bahasa seperti paru-paru, pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Organ-organ ini bekerja sama menghasilkan bunyi yang menjadi kata dan kalimat. Yang keempat, yaitu dasar neurologis bahasa berkaitan dengan peran otak, yaitu khususnya area Broca berfungsi untuk menghasilkan bahasa dan area Wernicke berfungsi untuk memahami bahasa. Gangguan pada bagian ini menyebabkan kesulitan berbicara atau memahami bahasa. Ya, kesimpulannya, proses berbahasa manusia merupakan kerjasama antara aspek fisik, indera, organ tubuh, dan otak, sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan baik dalam komunikasi bahasa sehari-hari. Yang terakhir, itu posisi bahasa dalam studi psikologi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan isi pikirannya, perasaan, dan gagasannya. Dalam kajian psikologi, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses mental manusia itu sendiri. Hubungan antara bahasa dan psikologi itu sangat erat. Bahasa merupakan ekspresi kondisi kejiwaan sekaligus hasil dari proses berpikir manusia. Kajian ini dikenal sebagai psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, memahami, dan memproduksi bahasa. Dalam studi psikologi, bahasa memiliki beberapa posisi penting, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi mental untuk menyampaikan ide dari pikiran ke dunia luar. Yang kedua, sebagai representasi pikiran karena mencerminkan struktur berpikir seseorang itu sendiri. Yang ketiga, berperan dalam perkembangan kognitif, terutama pada anak-anak. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai sarana ekspresi emosi, seperti marah, sedih, bahagia, senang, dan lain-lain. Bahasa juga berperan dalam proses psikologis yang lain, seperti berpikir, memori, mengingat, dan persepsi, serta dapat memengaruhi cara seseorang melihat dunia. Terakhir, bahasa berperan dalam pembentukan kepribadian. Cara seorang berbahasa atau berbicara mencerminkan karakter, emosi, dan identitas sosialnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya ringkas dalam ujian tengah semester ini dalam mata kuliah ilmu lughah an-nafsi atau psikologi linguistik. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.